Tes. Satu. Tes. Salam. Majelis HKBP Jalan Lurah Cimahi menyampaikan kepada seluruh jemaat dan tamu yang beribadah pada saat ini, selamat datang dan selamat beribadah. Mari kita memulai ibadah ini, kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 8 ayat 1 dan 2. Dari Kidung Jemaat nomor 8 ayat 1 dan 2. Siapakah
Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Sebab beginilah firman Tuhan Allah, dengan sesungguhnya aku sendiri akan memperhatikan domba-dombaku dan akan mencarinya. Seperti seorang gembala mencari dombanya pada waktu domba itu tercerai dari kawanan dombanya. Begitulah aku akan mencari domba-dombaku dan aku akan menyelamatkan mereka dari segala tempat. Haleluya. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang awal dan akhir, Tuhan telah menjadikan di dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus bahwa Engkau berkenan mengampuni dosa dan memberi pembenaran kepada kami serta hidup yang kekal. Kasihanilah kami dan genapilah janji-Mu kepada kami. Bangunkan dan pimpinlah kami dengan Roh-Mu, supaya kami mencari pertolongan kepadamu pada waktu kesesakan. Kuatkanlah kami, supaya tetap percaya kepada firman dan janji-Mu, agar memperoleh hidup yang kekal di dalam nama-Mu, Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 300 ayat 1 dan 5. Dengarlah hukum Tuhan, yaitu hukum Tuhan yang pertama dan artinya. Hukum Tuhan yang pertama, akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita, tidak boleh ada Allah lain kecuali aku. Maksudnya adalah kita harus lebih takut, lebih kasih, dan lebih yakin dan percaya terhadap Allah daripada segala-galanya. Demikian hukum Tuhan. Marilah kita memohon kekuatan kepada Tuhan untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin.
Kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 368 ayat 1 dan 4. Kidung Jemaat nomor 368 ayat 1 dan 4. Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Kuasa, Engkau mengasihi kami orang yang hina dan tercela ini. Kami datang ke hadapan-Mu mengaku segala dosa dan kesalahan kami. Sejak dilahirkan, kami sudah bergelimang di dalam dosa. Kami tersesat dan menyimpang dari jalan Tuhan. Kami sering melanggar hukum-Mu. Ya Tuhan, kami janganlah mengingat dosa dan pelanggaran kami pada masa muda, tetapi ingatlah kepada kami sesuai dengan kasih setia-Mu oleh karena kemurahan-Mu. Ya Tuhan, lapangkanlah hati-Mu terhadap kami, orang berdosa ini. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa kita. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 438
ayat 1 dan 3 dari Kidung Jemaat nomor 438 ayat 1 dan 3. Marilah kita mendengar firman Tuhan yang ditetapkan untuk hari Minggu ini, yang tertulis pada Yohanes pasal 6 ayat 25 sampai ayat 35. Yohanes pasal 6 ayat 25 sampai ayat 35. Demikian firman Tuhan. Ketika orang banyak menemukan Yesus di seberang laut itu, mereka berkata kepadanya, "Rabi, bila mana engkau tiba di sini?" Yesus menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari Aku, bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang. Bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang akan diberikan Anak Manusia kepadamu, sebab dialah yang disahkan oleh Bapa Allah dengan meterainya." Lalu kata mereka kepadanya, "Apakah yang harus kami perbuat supaya kami mengerjakan pekerjaan yang dikehendaki Allah?" Jawab Yesus kepada mereka, "Inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah." Maka kata mereka kepadanya, "Tanda apakah yang engkau perbuat supaya dapat kami melihatnya dan percaya kepadamu? Pekerjaan apakah yang engkau lakukan? Nenek moyang kami telah makan manna di padang gurun, seperti ada tertulis, mereka diberinya makan roti dari surga." Maka kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya bukan Musa yang memberikan kamu roti dari surga, melainkan Bapa-Ku yang memberi kamu roti yang benar dari surga. Karena roti yang dari Allah ialah roti yang turun dari surga dan yang memberi hidup kepada dunia." Maka kata mereka kepadanya, "Tuhan, berikanlah kami roti itu senantiasa." Kata Yesus kepada mereka,
Akulah roti hidup, barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi, dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 17 ayat 4 dan ayat 7. Kidung Jemaat nomor 17 ayat 4 dan ayat 7. Marilah kita bersama-sama mengaku iman percayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita mendengar warta jemaat pada minggu ini yang dibawakan salah satu orang parhalado kita. Salam. Salam. Jemaat yang kami kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang beribadah melalui live streaming saat ini. Nama minggu kita hari ini ialah minggu ke-8 setelah Trinitatis. Warta jemaat untuk kita minggu ini demikian. Yang pertama, Marturia 3.2, persembahan pembangunan. Pada hari ini, Minggu 25 Juli 2021, dalam setiap kebaktian kita akan mengumpulkan persembahan untuk pembangunan
melalui amplop. 3.3 Persembahan Namarboho. Pada hari ini, Minggu 25 Juli 2021, dalam setiap kebaktian kita akan mengumpulkan persembahan Namarboho ke Sekolah Tinggi Guru Huria, ke Sekolah Tinggi Bible Pro, dan Sekolah Tinggi Diakones. Pemberitahuan ibadah Minggu. Sehubungan dengan perkembangan yang terjadi saat ini tentang COVID-19 atau virus corona dan informasi varian yang telah bermutasi yang saat ini terus diteliti, dan masih banyaknya masyarakat dan warga gereja yang terpapar virus corona, maka gereja kita masih mengalihkan ibadah hari Minggu tanggal 1 Agustus 2021 yang akan datang dari gereja ke rumah jemaat masing-masing melalui live streaming di YouTube channel dan Facebook HKBP Jalan Lurah Cimahi dalam 2 kali ibadah, yaitu kebaktian pagi berbahasa Indonesia pukul 7.30 WIB dan kebaktian berbahasa Batak pukul 10.30 WIB. Kebaktian sore sementara ditiadakan. Dana pensiun atau aksi seri. Mengingat kegiatan ibadah Minggu masih melalui live streaming, maka dihimbau kepada seluruh jemaat supaya tetap mengumpulkan dana pensiun atau aksi 1000 melalui transfer ke rekening Huria atau diserahkan melalui situa WEK masing-masing atau diantar ke kantor Huria. Penyaluran tali kasih COVID-19 gelombang kedua. Melihat bahwa masih banyak jemaat yang terpapar COVID-19 sampai hari ini, sesuai dengan yang dilaporkan oleh panitia oleh Parhalado HKBP Jalan Lurah, maka setelah mengadakan rapat evaluasi pada hari Kamis tanggal 15 Juli 2021, maka panitia tetap akan melaksanakan penyaluran tali kasih COVID-19 gelombang kedua sampai dengan tanggal 30 September 2021. Untuk itu, panitia mengucapkan banyak terima kasih kepada seluruh jemaat HKBP Jalan Lurah dan seluruh donatur atas bantuan dan dukungannya. Kiranya Tuhan Yesus memberikan semua jemaat yang terpapar COVID-19, begitu juga dengan seluruh jemaat dan para donatur. Tuhan memberkati. Open Recruitment Tim Multimedia HKBP Jalan Lurah Cimahi. Tim Multimedia HKBP Jalan Lurah Cimahi membuka pendaftaran batch 2 untuk bergabung menjadi petugas live streaming dan soundman HKBP Jalan Lurah Cimahi bagi jemaat yang tidak memiliki background ataupun kemampuan dalam hal tersebut, tetapi bergerak untuk mau melayani Tuhan Yesus Kristus. Jangan khawatir, semuanya dipersilakan untuk mendaftar, karena nanti akan diberikan pembekalan dalam pelatihan multimedia HKBP Jalan Lurah. Pendaftaran ditutup pada hari Sabtu 31 Juli 2021 dan pelatihan multimedia dilakukan pada hari Sabtu 1 Agustus 2021. Scan QR code di bawah ini mendaftarkan diri Anda. Untuk keterangan lebih lanjut dapat menghubungi kontak person berikut ini, yaitu Situa NTH Pardede 082320941992, Situa JN Panjaitan 081214442227, Geri Simajuntak 081312350516, Andre Nainggolan 0811222749. Sumbangan APD
atau alat pelindung diri. Gereja menerima sumbangan APD 50 buah dari keluarga J. Aritonang, Inang Boru Sirait, WEK 5. Untuk itu, gereja mengucapkan terima kasih. Tuhan memberkati. Renungan harian. Terhitung mulai hari Senin 26 Juli 2021, gereja kita akan kembali menayangkan renungan harian pukul 5.00 WIB via YouTube HKBP Jalan Lurah, Cimahi. Jadwal ibadah minggu pada tanggal 1 Agustus 2021, ibadah pukul 7.30 WIB dan pukul 10.30 WIB dilaksanakan secara live streaming. Demikianlah warta jemaat pada minggu ini. Kiranya Tuhan memberkati pelayanan gereja kita. Amin. Kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 450, dimulai dari ayat 1 sampai seterusnya, sambil kita mengumpulkan persembahan yang pertama. Dari Kidung Jemaat nomor 450 ayat 1 dan seterusnya, sambil kita mengumpulkan persembahan yang pertama. Damai sejahtera Allah yang melampaui akal dan pikiran manusia, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Salam. Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, terpujilah Tuhan, kita dapat berjumpa kembali dalam minggu ke-8 setelah Trinitatis pada saat ini. Walaupun dalam masa pandemi COVID-19 sampai dengan minggu depan, minggu tanggal 1 Agustus, kemungkinan besar kita juga akan beribadah secara live streaming, mengingat makin bertambahnya jumlah yang terpapar COVID-19. Tetapi puji Tuhan, sampai saat ini sudah banyak jemaat kita yang sudah negatif, yang sudah sembuh, tapi ada juga beberapa yang sedang isolasi mandiri dan dirawat di rumah sakit.
oleh karena COVID-19. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, kami tetap mendoakan kepada Bapak Ibu, saudara-saudara, bukan hanya jemaat JHKBP Jalan Lurah, tetapi semua Bapak Ibu yang beribadah pada saat ini dan juga semua keluarga. Kiranya Tuhan Kristus Yesus memberikan kekuatan dan kesembuhan kepada kita, terkhusus yang terinfeksi dan terpapar COVID-19 dan yang sedang di dalam perawatan penyakit lainnya. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang terkasih, kita membaca firman Tuhan dalam topik minggu hari ini, yaitu Allah memelihara umatnya di Ramoti Debatado Bangsona, tertulis dalam kitab 2 Raja-Raja pasal yang keempat, dibuka dari ayat 42 sampai dengan ayat yang ke-44. Kita akan baca firman Tuhan Bapak Ibu secara bersama-sama. Mari kita membaca firman Tuhan. Datanglah seseorang dari Baal Salisa dengan membawa bagi abdi Allah roti hulu hasil, yaitu 20 roti jelai serta gandum baru dalam sebuah kantong. Lalu berkatalah Elisa, berilah itu kepada orang-orang ini supaya mereka makan. Tetapi pelayannya itu berkata, bagaimanakah aku dapat menghidangkan ini di depan 100 orang? Jawabnya, berikanlah kepada orang-orang itu supaya mereka makan, sebab beginilah firman Tuhan, orang akan makan, bahkan akan ada sisanya. Lalu dihidangkannya lah di depan mereka, maka makanlah mereka dan ada sisanya, sesuai dengan firman Tuhan. Ya, itu firman Tuhan. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ada sebuah sisi positif yang bisa kita ambil dalam masa-masa pandemi COVID-19 ini. Walaupun memang pandemi COVID-19 ini tidak ada yang satupun menginginkan kehadirannya, karena seluruh dunia ini, bahkan di tengah-tengah negara dan bangsa kita pada khususnya, telah banyak mengalami berbagai macam persoalan yang diakibatkan oleh pandemi. Bukan hanya dalam kematian orang-orang yang terpapar COVID-19, bukan hanya orang yang terinfeksi COVID-19 yang harus dirawat di rumah sakit, bahkan yang harus melakukan isolasi mandiri, tetapi dampak ekonomi yang cukup sangat signifikan, membawa perubahan yang tidak kita inginkan. Bahkan banyak orang yang sudah tidak memiliki pekerjaan, banyak orang yang sudah tidak memiliki penghasilan, apalagi terlebih pemerintah kita yang tarik tuas rem darurat dengan menyalakan PPKM yang sudah hampir 3 minggu lamanya ini berlanjut, hanya untuk agar pemerintah kita tidak menginginkan agar virus ini bertambah menyebar. Melihat begitu banyaknya saudara-saudara kita yang terpapar COVID-19, tujuan pemerintah kita adalah agar jangan lagi bertambah banyak, tetapi melainkan bertambah menurun, sehingga kita bisa memiliki kehidupan yang normal dan juga tidak lupa vaksin di tengah-tengah kehidupan kita. Apa itu keuntungannya? Semenjak di bulan Maret tahun 2020 pandemi ini berawal, sampai dengan saat ini bulan Juli, penghujung bulan Juli tahun 2021, 1 tahun lebih kurang 4 bulan terjadi pandemi ini. Tetapi ada perubahan pola pemikiran kehidupan masyarakat yang kita melihat secara positif. Apa itu? Yaitu saling membantu dan saling memberi.
saling berbagi kepada orang-orang yang membutuhkan pertolongan. Oleh karena dampak pandemi ini yang ada menghampiri semua umat manusia, mereka berbondong-bondong berbagi. Mereka berbondong-bondong untuk memberi, membagikan sebahagian berkat yang Tuhan berikan kepada mereka. Bukan hanya untuk karena unjuk pamer atau hanya untuk pencitraan semata-mata, tetapi memang banyak orang yang terdorong untuk memberikan bantuan mereka, untuk memberikan perbagian mereka, pertolongan mereka, khususnya kepada orang-orang miskin, kepada anak yatim piatu yang betul-betul membutuhkan, dan kepada pedagang-pedagang kecil yang membutuhkan pertolongan, agar mereka merasakan bahwa hidup mereka bukan hidup mereka untuk sendiri, tetapi hidup mereka adalah untuk hidup berbagi. Dan yang menerima berkat itu, mereka juga merasakan kehadiran Tuhan. Terlebih kepada orang-orang Kristen yang memberikan bantuan, yang mau berbagi, yang mau menolong, sehingga kepada orang-orang yang tertolong itu, mereka merasakan kehadiran Tuhan Yesus melalui apa yang engkau berikan. Itu keuntungan yang bisa kita lihat. Dan itulah sebenarnya yang salah satu yang diinginkan oleh Tuhan Yesus kepada kita, agar kita mau memberi, agar kita mau menolong, agar jangan hidup kita ini tertumpu hanya untuk kebutuhan pribadi kita. Hanya jangan hidup kita ini hanya terkhususkan untuk kehidupan kita sendiri atau hanya kepada keluarga kita, tetapi mari kita membuka kehidupan, membuka mata, membuka hati kita, saling menolong kepada orang lain, sekalipun itu tidak kau kenal. Jangan melihat suku, agama, ras untuk menolong orang lain. Tetapi ketika engkau melihat orang yang betul-betul orang yang membutuhkan pertolongan, buka hatimu. Sedikit banyaknya yang kau beri, ingat, itu akan Tuhan catat. Tuhan akan membalaskan apa yang kau beri, dan berkat-berkatnya akan melimpah dalam kehidupan engkau. Karena salah satu kekuatan iman, kualitas iman yang dimiliki oleh orang Kristen adalah bagaimana inner beauty atau keindahan atau inner strength atau kekuatan yang ada di dalam dirinya itu dapat tersalurkan kepada orang lain. Walaupun mungkin dia sendiri juga memiliki kekurangan, tetapi mungkin juga dia sendiri memiliki kebutuhan tertentu. Tetapi bukan hanya melihat kebutuhannya, melihat kebutuhan orang lain. Itulah adalah tujuan yang mulia dan yang merupakan salah satu yang diinginkan oleh Tuhan Yesus kepada kita, agar kita saling membantu, saling memberi, menolong kepada orang-orang yang terpapar COVID-19. Kita juga patut bersyukur, saudara-saudara, banyak gereja yang dipakai oleh Tuhan. Salah satunya adalah gereja kita, HKBP Jalan Lurah Cimahi, yang mulai tahun yang lalu Tuhan pakai gerejanya ini melalui para umat-umat Tuhan dan kepada para donatur yang ada, untuk memberikan sedikit berkat bagi mereka, memberikan bantuan dan yang telah disalurkan oleh gereja. Dan kita sudah bangga bahwa ada sekitar 115 orang jemaat kita yang terpapar COVID-19. Itu dapat diberikan sedikit bantuan yang Anda berikan melalui gereja ini, dan kami sudah menyalurkannya, dan ini akan tetap tersalur sampai dengan bulan September yang akan datang, sampai dengan akhir bulan September yang akan datang. Tetapi doa kami, jangan ada lagi bertambah yang terpapar COVID-19, tetapi biarlah apapun yang terjadi, kiranya ini menjadi bantuan semenyangat dan juga menjadi sokongan kita, bahwa kita hadir kepada orang lain, kita hadir kepada orang-orang yang membutuhkan. Kita mengingatkan mereka bahwa mereka tidak hidup sendiri, mereka tidak hidup di dalam
kehidupannya sendiri, tetapi kita hadir sebagai penopang, sebagai penyangga di dalam kehidupan mereka. Karena bermurah hati, karena memang memberi, karena memang memberikan saling menolong adalah ketika kita menumbuhkan cinta kasih kita kepada seseorang yang lain, dan kita hidup sebagai berkat bagi orang lain. Saudara-saudara, ada banyak tokoh-tokoh yang bisa kita lihat dalam situasi pandemi COVID-19 saat ini, yang betul-betul memberikan hidupnya, dedikasi hidupnya untuk menolong orang lain. Yang paling mungkin, boleh saya katakan yang viral, yang cukup terkenal sampai dengan saat ini, yang mungkin akan diingat orang sepanjang masa, yaitu penemu vaksin AstraZeneca. Siapa itu? Yaitu Profesor Sarah Catherine Gilbert yang berasal dari Inggris. Dia adalah seorang peneliti dan juga seorang dosen dari Universitas Oxford, Inggris. Dan sejak masa pandemi COVID-19, dia tidak henti-hentinya meneliti bersama dengan timnya untuk meneliti virus corona yang pergerakannya begitu cepat menyebar. Dan satu waktu Tuhan memberikan sebuah pemahaman bagi dia dan hikmat bagi dia. Maka dia menemukan dan berhasil menciptakan sebuah yang namanya vaksin yang dilabeli dengan AstraZeneca. Suatu vaksin yang terbaik yang sudah disuntikkan kepada berjuta-juta orang, bukan hanya kepada orang-orang yang ada di Inggris, tetapi orang-orang yang ada di seluruh dunia. Dan yang menarik, tahukah Anda Bapak Ibu, bahwa kepribadian dari saudari Profesor Sarah Catherine Gilbert ini, dia melepaskan hak patennya sebagai penemu AstraZeneca. Sehingga tujuannya adalah supaya banyak orang-orang di seluruh dunia mendapatkan vaksin tersebut dengan harga yang sangat-sangat murah. Dia menolak hak paten itu melekat pada dia, tapi dia melepaskan hak paten sebagai si penemu vaksin itu, sehingga dia tidak memiliki dan tidak membutuhkan keuntungan secara material. Walaupun memang ketika dia mau kaya, dia tidak melepaskan hak paten itu. Bisa saja dia memiliki banyak uang dalam situasi pandemi ini, tetapi dia tidak mau melakukan itu. Dia tidak mau mengambil keuntungan pribadi atas penemuannya, tetapi dia ingin berbagi dengan masyarakat, bukan hanya di tengah-tengah negaranya di Inggris, tetapi dengan kepada masyarakat secara internasional, bahkan sampai dengan negara kita Indonesia, di mana negara kita, pemerintah kita ini juga telah memakai vaksin AstraZeneca untuk memaksinkan orang lain, sehingga dengan vaksin tersebut kekebalan tubuh kita semakin kuat, ya, dan juga dengan vaksin-vaksin yang ada yang sudah disuntikkan kepada kita. Saudara-saudara terkasih, yang dilakukan oleh Profesor Sarah Catherine Gilbert ini memukul dan juga berbanding terbalik dengan sikap dan perilaku banyak orang yang justru mengambil keuntungan pribadi dalam masa-masa situasi pandemi COVID-19 pada saat ini. Salah satu contoh, begitu banyaknya saudara-saudara kita, ya, yang boleh saya katakan justru menimbun masker, ya, dan juga menimbun obat-obatan, bahkan menimbun sembako, bahkan memberitakan berita hoax di tengah-tengah negara dan bangsa kita ini. Salah satunya adalah susu beruang yang kemarin, ya, itu heboh, itu hoax itu. Bagaimana mungkin itu bisa terjadi? Ya, tidak mungkin.
Tapi berita hoax itu semakin terjadi. Ada mungkin yang viral lagi yang beberapa hari yang kemarin karena tidak percaya dengan virus COVID-19 ini. 2 orang itu mendatangi orang yang terpapar di rumah sakit dan menghirup napasnya dengan mengatakan bahwa virus corona itu tidak ada. Tapi apa yang terjadi? Beberapa hari kemudian dia meninggal dunia. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, sikap mementingkan dan sikap membantu membagikan kepada semua orang, ini yang digambarkan oleh firman Tuhan saat ini. Yang digambarkan oleh Nabi Elisa, di mana Nabi Elisa menunjukkan kualitas hidupnya dengan tidak mementingkan dirinya sendiri sekalipun dia membutuhkan. Tapi justru dia mementingkan orang lain walaupun memang dia tahu bahwa mungkin dia kelaparan. Mungkin dia tidak mendapatkan makanan. Tapi dia tahu dia adalah seorang hamba Tuhan yang memiliki iman yang kuat bahwa hidupnya akan tetap dipelihara oleh Tuhan apapun yang terjadi. Dia percaya itu. Sehingga dalam firman Tuhan pada saat ini Elisa menggambarkan bagaimana dia benar-benar mementingkan kebutuhan orang lain. Dengan ketika ada seorang dari Baal Salisa, yaitu seorang yang mengenal Tuhan Allah, lalu dia melihat ada seorang hamba Allah, abdi Allah yang sedang kelaparan, yang bernama Elisa, yang mungkin memang dia tidak makan beberapa hari. Lalu dengan tergerak hatinya membawa 20 potong roti jelai dan 1 karung gandum. Lalu ketika dia ingin memberikan roti itu kepada abdi Allah itu yang bernama Elisa, tapi Elisa berkata, berikanlah itu kepada orang-orang ini supaya mereka makan. Lembut sekali Elisa mengatakan itu. Parlehomma nanibuami tu akahalakon. Lehomma pasahma. Tetapi ada sebuah pertanyaan besar kepada orang yang memberi itu, orang yang baik itu. Apa? Dia hanya membawa 20 potong roti jelai. Bagaimana mungkin dia katakan di ayat 43, bagaimana mungkin Tuhan, aku dapat membagikan roti yang sedikit ini, menghidangkan roti yang sedikit ini di depan ratusan orang. Bayangkan, di depan ratusan orang. Nabi nagi pe 20 rotion, dibagi 20 roti ini, mungkin jangankan ratusan orang, katakanlah saja kepada 100 orang. Berarti perbandingannya adalah 1:5. Katakan roti itu panjangnya segini, atau panjangnya segini, kita katakan seperti roti buaya, dibagi 5. Saya mau tanya, kenyang enggak? Sedangkan kalau kita melihat rata-rata makanan yang kita makan satu harinya, mungkin 2-3 kilo, mungkin ada sampai 4 kilo. Apalagi kepada kita, ya, mungkin mereka juga memiliki kelaparan. Tapi memang pada saat itu terjadi kelaparan. Bagaimana mungkin mereka kenyang? Itu pertanyaan pelayan itu. Tetapi Elisa, dia bukan melihat dari kekurangan. Dia bukan melihat daripada sedikitnya roti, 20 roti yang dia bawa. Tetapi penglihatan Elisa dengan percaya kepada Tuhan, dia berkata di ayat 44,
Hidangkanlah di depan mereka, maka mereka makan dengan ada sisanya sesuai dengan firman Tuhan. Dan ini juga mengingatkan kita saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Dalam Matius pasal 14 ayat 13 sampai dengan ayat 21, di mana Yesus memberikan makan 5.000 orang dengan hanya bermodalkan 5 roti dan 2 ikan. Tetapi kuasa pemeliharaan Allah itu yang mau ditunjukkan oleh Elisa dan Tuhan Yesus. Itu yang mau ditunjukkan oleh Elisa, berbagi kepada orang. Ketika apa yang kau berikan itu tidak akan menjadi kekurangan bagi orang lain. Dan juga kepada dirimu yang mau memberi. Itu yang mau ditunjukkan Elisa. Karena dia percaya, tidak mungkin umat Tuhan kelaparan, gak mungkin. Tidak akan mungkin umat Tuhan itu memiliki kekurangan, tidak akan mungkin. Sekalipun banyak kekurangan, tetapi Allah akan memelihara setiap orang yang percaya kepada Dia. Amin. Katakan amin dalam hidupmu. Itu yang mau Tuhan, yang mau Elisa tunjukkan kepada diri kita. Lihat perbuatan Elisa, saudara-saudara. Dia adalah teladan seperti gurunya Elia. Dia adalah seorang nabi yang menyatakan kebenaran, yang tidak hanya mementingkan diri sendiri, tetapi dengan tugas yang diberikan dan juga wewenang yang diberikan Tuhan kepada dia, dia mampu memberikan segala yang sesuatu yang terbaik kepada orang lain walaupun dia sendiri kekurangan. Ada 3 hal yang pernah dilakukan Elisa untuk menunjukkan kebaikan, kemurahan hatinya kepada orang lain. Karena dia adalah abdi Allah. Yang pertama, Elisa pernah mengubah air yang beracun, yang menyebabkan kematian dan keguguran kepada ibu yang mengandung. Nah, dengan hanya melemparkan garam kepada mata air itu, lalu seketika itu mata air itu berubah menjadi minuman yang sehat. Yang kedua, Elisa pernah menyelamatkan seorang janda dari para penagih utang, di mana penagih utang itu hendak mengambil kedua anaknya hanya karena tidak bisa membayar utang. Tetapi Elisa berkata kepada janda itu, dia hanya memiliki sedikit minyak yang ada di dalam tempayannya. Lalu Elisa mengatakan, isilah semua buli-bulimu itu dengan air. Lalu seketika itu si janda itu mengisi dia, lalu melihat ternyata air itu berubah menjadi minyak. Lalu Elisa berkata, pergilah, juallah minyak ini dan dapatkanlah uang untuk membayar utangmu. Terjadi. Janda itu bersuka cita karena dia berhasil menjual minyak-minyak yang diubah oleh Elisa tadi yang dari air, mendapatkan uang, membayar utang kepada penagih utang, dan dia berhasil menyelamatkan kedua anak janda tersebut. Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus, begitu juga mujizat yang pada saat ini yang dilakukan oleh Elisa, di mana banyak orang yang membutuhkan pertolongan justru diberikan makan dengan hanya 20 roti jelai. Dikatakan dalam firman Tuhan, sekali lagi saya ingatkan di ayat 44. Mereka makan sesuai dengan firman Tuhan. Tidak ada sisanya. Bahkan semuanya berkelebihan. Bagaimana itu bisa terjadi? Itu bisa terjadi karena kemurahan, kebaikan hati daripada Elisa yang mengandalkan Tuhan, bahwa Tuhan akan senantiasa memelihara kehidupan orang yang percaya. Saudara-saudara, iman seperti ini yang dibutuhkan Tuhan dalam masa-masa situasi pandemi yang sulit ini. Kita makan
kita kenyang. Tetapi jangan lupa, kita juga harus memiliki kewajiban memberikan makan kepada orang lain. Berikan kepada anak-anak yatim piatu. Berikan mereka makan. Berikan mereka kenyang. Berikan mereka kebutuhan mereka. Ya, berikan semuanya. Sebab ada firman Tuhan yang tertulis dalam 2 Korintus pasal 8 ayat 15. Orang yang mengumpulkan banyak tidak akan kelebihan. Orang yang mengumpulkan sedikit tidak akan kekurangan. Ya. Bahkan di Roma pasal 12 ayat 13 dikatakan, bantulah dalam kekurangan orang-orang kudus dan usahakanlah dirimu untuk selalu memberikan tumpangan kepada mereka. Itu yang diinginkan Tuhan kepada kita. Mari bantu orang lain, tetapi membantu jangan hanya sekedar untuk pencitraan. Maaf. Firman Tuhan pernah berkata, apa yang diberikan oleh tangan kananmu jangan diketahui oleh tangan kirimu. Kita tidak usah membutuhkan penghormatan dari orang, membutuhkan pengagungan dari orang, tapi kita berusaha yang terbaik bagi orang. Dan ingat, apa yang kau berikan itu akan dibalaskan oleh Tuhan Allahmu secara diam-diam. Tidak usah kita mengumbar-umbar kebaikan kita, enggak usah. Yang penting Tuhan tahu kebaikanmu. Tidak usah menghitung orang yang kau bantu, karena Tuhan tidak pernah menghitung jumlah berkat yang kau terima. Itu yang diinginkan Tuhan. Nah, saudara-saudaraku yang terkasih, sedikit banyak yang ada padamu, jadilah seperti Elisa. Kalaupun kau lapar, lihat mungkin ada orang yang lebih lapar. Dan berdoalah. Tuhan pasti akan mengirimkan bantuan kepadamu melalui orang-orang yang dipilihnya. Siapa itu orang-orang yang dipilihnya? Kita. Jangan katakan kepadamu, aku tidak sanggup. Jangan katakan dalam dirimu, aku tidak bisa. Jangan katakan dalam dirimu, aku juga kekurangan. Jangan katakan dalam dirimu dan benamkan dalam dirimu, aku juga miskin. Jangan mengingkari berkat Tuhan yang banyak kepadamu. Jangan. Ketika engkau katakan itu, Tuhan marah. Seolah-olah selama ini kau tidak diberikan berkat kepada Tuhan. Ya, Tuhan marah. Tapi sedikit yang ada padamu. Jangan memandang orang lain yang banyak uangnya. Jangan memandang orang lain yang banyak hartanya. Jangan. Karena sebab memberikan kebaikan dan membantu orang lain adalah bagaimana wujud nyata imanmu. Imanmu itulah yang mendorong engkau berbuat baik kepada orang lain. Jadi selidikilah imanmu, Amang Inang, yang mana sesungguhnya. Jika engkau suka memberi, suka membantu, imanmu sudah bertumbuh. Tapi jika engkau memikirkan bahkan 2 kali untuk membantu orang lain yang membutuhkan pertolongan, yang kelaparan, imanmu tidak bertumbuh. Itu akan kelihatan. Sebab firman Tuhan berkata, pohon yang baik akan kelihatan dari buahnya. Selamat menabur kebaikan. Firman Tuhan ini jangan hanya kita dengarkan, tapi marilah kita melakukan aksi yang terbaik. Dimanapun kau, kapanpun, jika melihat, jangan tutup mata, berikan yang terbaik. Jika ada yang kekurangan, berikan mereka makan. Jika ada yang putus sekolah, berikan mereka sekolah yang terbaik. Karena Tuhan Yesus akan bangga kepadamu. Amin. Kami mengucap syukur dan berterima kasih Tuhan kami yang maha baik.
kami dapat berumur panjang, bersukacita, walaupun dalam situasi yang sangat berat di masa-masa pandemi ini. Dan bahkan ada banyak di antara kami ya Tuhan yang terpapar COVID-19. Ada yang dirawat di rumah sakit, ada yang terisolasi mandiri, dan juga yang sedang mengalami sakit penyakit yang lainnya, yang dirawat di rumah sakit dan yang dirawat di dalam masa-masa pemulihan. Tuhan, biarlah di dalam firman Tuhan pada saat ini menguatkan kami, bahwasanya Tuhan memelihara kami di dalam segenap aspek kehidupan kami. Dan ketuklah hati kami ya Tuhan, untuk selalu bersyukur, untuk selalu berterima kasih. Tidak ada yang lebih besar yang kami terima daripada umur yang panjang yang Tuhan berikan. Terima kasih. Biarlah firman Tuhan hari ini menguatkan iman kami untuk saling memberi, saling membantu kekurangan orang-orang kudus dan orang-orang lain. Sehingga di dalam dorongan iman kami untuk membantu orang lain, Tuhan bangga kepada kami, Tuhan senang, dan Tuhan melimpahkan banyak berkat yang melimpah dalam hidup kami. Karena kami percaya Tuhan akan melihat kebaikan orang-orang yang tidak mementingkan dirinya sendiri, yang bukan hanya pencitraan untuk membantu orang lain, tetapi di dalam kerendahan hati, dalam kebaikan, itulah yang akan Tuhan balaskan kepada orang-orang yang suka memberi topangan, memberikan pertolongan, berbagi kepada orang yang membutuhkan. Itulah tugas kami ya Tuhan, sebagai umat yang percaya. Biarlah melalui kehadiran kami, nama-Mu semakin dipermuliakan. Keselamatan hanya di dalam Yesus semakin terberitakan kepada orang yang belum percaya dan orang yang percaya. Terima kasih Tuhan. Kami mendoakan dan mengangkat mereka ke hadirat-Mu, mereka yang membutuhkan pertolongan dalam masa-masa situasi sulit, di dalam masa-masa yang terisolasi mandiri, yang terpapar COVID-19, yang dirawat di rumah sakit, dan yang juga sedang di dalam masa-masa perjuangan mereka melawan penyakit-penyakit yang lain dalam tubuhnya. Kami serahkan mereka seluruhnya hanya ke dalam tangan Tuhan. Tuhan yang memelihara mereka, menguatkan mereka, dan kami percaya dalam nama Yesus Engkau menyembuhkan mereka. Tuhan, hamba juga mendoakan jemaat Tuhan yang berulang tahun dan yang berulang tahun pernikahan pada minggu-minggu ini. Mereka yang ada di dalam naungan kasih Tuhan, berilah mereka Tuhan umur yang panjang, berikan mereka sukacita, jauhkan mereka dari segala mara bahaya dan malapetaka, dan ajari mereka Tuhan menghitung hari-hari mereka sedemikian rupa, agar mereka menerima hikmat dan berkat yang dari Tuhan. Kami serahkan hidup kami dalam minggu-minggu ini hanya ke dalam tangan Tuhan. Lindungi kami ya Bapa, berkati kami ya Tuhan. Lepaskan kami dari tangan-tangan orang fasik dan tangan-tangan orang yang jahat, agar kami tetap dapat hidup dengan sukacita, dan kuatkan kami untuk selalu menghadapi kenyataan kehidupan, agar kami tetap selalu berakar, bertumbuh, berbuah hanya di dalam Tuhan Yesus. Terima kasih, inilah doa kami ya Bapa, dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudara, mari kita memberikan persembahan kita kepada Tuhan kita yang terbaik, dan juga Bapak Ibu dapat mengirimkannya hanya kepada rekening gereja. Begitu juga dengan open recruitment tim multimedia kita. Mari anak-anak kami
Remaja Napo Sebulung HKBP Jalan Lurah memberikan waktu kita untuk belajar kepada tim multimedia agar gereja kita dan juga pengalaman kita dalam untuk bertim multimedia semakin berkembang. Kita bernyanyi. Saudara-saudara, mari kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Pulanglah dengan sukacita, terimalah berkat dari Tuhan kita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya
dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepada engkau dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Shalom, selamat hari Minggu bagi kita Bapak Ibu yang terkasih yang dalam Tuhan Yesus Kristus. Salam sehat dari kami, kiranya Tuhan memberkati dan kepada kita yang sakit semoga Tuhan sembuhkan, dan semangat yang isolasi karena terpapar COVID-19. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Nah Bapak Ibu, tetap kita menjaga protokol kesehatan kita dalam setiap aktivitas kita. Dan nantinya pukul 10.30 itu akan ada juga ibadah dalam bahasa Batak. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Namaku Teresia. Setelah 18 tahun ada di bumi ini, akhirnya aku menemukan panggilan hidup. Aku ingin melayani. Bentar. Aku kan insecure, gak bisa apa-apa lagi. Gimana mau pelayanan? Halo, selamat hari Minggu. Ini ada rekrutmen kru live streaming batch 2 loh. Gabung yuk. Caranya tinggal kontak aja CP yang ada di flyer. Ini kesempatan banget buat aku. Tuhan udah bukain jalan. Tapi aku malu banget datang duluan. Secara gak ada yang aku kenal di tim kru live streaming. Dan lagi aku gak punya passion di bidang ini. Keren ya, bisa pelayanan di balik layar dan membuat orang sukacita saat memuji Tuhan. Aku harus lawan keinsecurean ini. Aku gak boleh malu dan takut. Toh, pelayanan ini kan buat Tuhan. Aku akan daftar kru live streaming minggu depan. Kok sepi banget ya? Padahal udah jam 7.15. Kok gak ada jemaat? Cuma para pelayan doang?
Ini hari Minggu kan? Astaga, mulai minggu ini udah gak ada ibadah tatap muka. Duh, gimana nih? Kamu yang minggu lalu abang ajakin jadi kru live streaming kan? Wah gila, keren banget sih. Hari ini langsung dateng. Yaudah yuk, masuk. Tersia, sini. Aku kenalin sama anak CLS. Oh iya, aku ceritain tentang CLS. Jadi, CLS itu adalah tim ibadah online. Ada yang pegang kamera, ada yang monitoring, ada yang handle slide, juga ada soundman-nya. Nah, selain ibadah online, CLS juga memegang beberapa proyek gereja. Kita udah pernah menggarap sahabat lurah, lapak lurah, renungan harian, memfasilitasi Zoom room untuk kategorial, meliputi ibadah pemberkatan nikah, webinar, banyak lagi deh proyek-proyek lainnya. Sejujurnya aku gak punya keahlian di bidang ini, cuma bermodalkan niat dan pelayanan doang, Bang. Santai aja, Aku awalnya juga nggak bisa apa-apa di sini, tapi aku dibimbing dari nol di sini. Aku juga mengikuti pelatihan yang diadakan oleh kru live streaming. Pokoknya, aku benar-benar diajari di sini. Ya, kita belajar bareng-bareng kok Ter di sini. Nah, kamu mau mulai belajar di bagian apa nih? Aku mau coba bagian kamera deh. Boleh banget, Ayo sini, aku ajari. Tersia, pulang sama siapa? Ojek online nih, Bang. Oh, gitu. Yaudah, abang pulang duluan ya. Yuk, ikut kru live streaming batch 2.